Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan masih melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Gajah Mada, figur panutan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan saya yang lalu sudah dijelaskan bahwa pasukan Bayangkara yang langsung dipimpin oleh Gajah Enggon melakukan pengejaran terhadap para perusuh, yaitu yang dipimpin oleh seseorang yang disebut dengan Rangsang Kumudo. Kemudian Gajah Enggon menggunakan strategi menjepit dari dua arah. Akhirnya mereka semuanya dapat dilumpuhkan, dan Rangsang Kumudo sebelum dia menjeburkan diri ke kali dan menghanyutkan diri ke kali, dia masih sempat melempar batu yang diarah adalah Gajah Mada. Tetapi karena antara Gajah Mada dan Gajah Enggon saling berdekatan, akhirnya justru yang terkena adalah Gajah Enggon, sehingga kepalanya kena lemparan batu. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya para tawanan dibawa ke istana, dan kemudian Gajah Enggon diusung untuk dicarikan orang yang bisa mengobati. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah itu Gajah Mada membawa seorang tabib, seorang wanita yang kehebatannya menyerupai atau tidak kalah kalau dibandingkan dengan tabib Pratanca. Dia adalah Nyai Lengger. Kemudian Nyai Lengger dibawa oleh Gajah Mada, dan di sana sudah berkumpul para prajurit mengepung, yaitu Gajah Enggon yang masih belum sadarkan diri. Kemudian Gajah Enggon dimasukkan dalam ke sebuah kamar. Setelah itu Nyai Lengger melakukan pemeriksaan, dan oleh Gajah Mada diperintahkan satu orang prajurit untuk menunggui. Dan kemudian Gajah Mada minta izin kepada Nyai Lengger untuk menunggu di luar. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketika Gajah Mada menunggu di luar, dia berdoa untuk kesembuhan sahabatnya. Gajah Enggon itu seperti adiknya sendiri. Dia bimbing, dia bina, sampai dia bisa menduduki, yaitu kursi komandan kepala Bayangkara. Dan hubungan keduanya memang akrab dan selalu menjaga satu sama yang lain. Oleh sebab itu, dengan Gajah Enggon mengalami musibah seperti itu, maka Gajah Mada sangat bersedih. Pemirsa dimanapun Anda berada, di luar juga Gajah Mada berpikir tentang rentetan kejadian-kejadian selama ini. Sepertinya ada kaitan antara satu dengan yang lain. Kemudian Gajah Mada berpikir, apakah ini ada kaitan dengan sebuah persaingan antara calon raja yang akan dipilih oleh
Rajapatni Gayatri. Karena mereka jelas berpikir, apabila istrinya yang terpilih menjadi seorang raja, pasti suaminya, yaitu Cakradhara atau Kuda Amerta, pasti akan dirajakan oleh istrinya. Apakah ini kaitan dengan ini? Apakah ini hubungan yang arahnya ke sana? Sepertinya ada benarnya. Itulah yang dipikirkan oleh Gajah Mada. Dia sambil terus menghubung-hubungkan antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lain. Tiba-tiba datang sahabat-sahabatnya, yaitu Macan Liwong datang, kemudian Gagak Bongol datang, kemudian anak muda yang tampan yaitu Bayangkara Jayabaya juga hadir, dan Gajah Geneng, orang yang tinggi besar, juga hadir. Kemudian mereka semuanya menanyakan tentang keadaan pimpinannya, yaitu Senopati Gajah Enggon. Kemudian mereka bersama-sama diantar oleh Gajah Mada masuk ke kamar, dan mereka melihat sendiri keadaan Gajah Enggon yang masih belum sadarkan diri. Kemudian tiba-tiba Gagak Bongol kemudian mendekat ke telinga Gajah Enggon, kemudian sambil mengatakan, "Wahai kakak Gajah Enggon, jangan seperti ini. Ayo bangunlah. Seorang kepala Bayangkara tidak boleh seperti ini. Ayo bangunlah. Ayo sadarlah." Pemirsa dimanapun Anda berada, semuanya dalam keadaan prihatin melihat keadaan Gajah Enggon masih belum sadarkan diri. Kemudian tiba-tiba Gajah Mada berbicara kepada Nyai Lengger, "Wahai Nyai Lengger dan prajurit-prajurit yang lain, aku mau bicara dengan sahabat-sahabatku ini karena ada yang perlu saya bahas, tidak boleh orang lain mendengar." "Baiklah Gusti, saya akan menunggu di luar." "Baiklah Kakang Gajah Mada, saya akan menunggu di luar." "Ya, baiklah, kamu semuanya menunggu di luar saja. Nanti kalau sudah selesai, silakan masuk kembali." Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Gajah Mada berunding. Di situ ada anak muda yang tampan, yaitu Bayangkara Jayabaya, ada Macan Liwong, ada Gagak Bongol, dan ada Gajah Geneng. Kemudian Gajah Mada menanyakan kepada Jayabaya, "Wahai Dimas, bagaimana? Apakah sudah kamu peroleh tentang interogasi yang saya tugaskan?" "Terima kasih Kakang, sudah." Ternyata Kakang, ceritanya adalah ada seorang wanita yang namanya adalah Dyah Menur. Ini melarikan diri dari rumah karena wanita ini sudah dicegah. Jangan sampai wanita ini bisa keluar dari rumah, apalagi bisa keluar sampai ke kota. Oleh sebab itu dikejarlah oleh orang-orang yang dipimpin oleh Rangsang Pemuda. Kemudian
Di tengah jalan bertemu dengan seseorang, yaitu orang pedagang yang membawa barang dagangan banyak. Kemudian mereka dirampok. Nah, kebetulan saat itu ada prajurit-prajurit Majapahit yang tahu. Kemudian prajurit ini lari kemudian memanggil teman-temannya untuk menolong pedagang atau seorang saudagar yang membawa barang dirampok orang itu. Akhirnya terjadilah pertempuran. Setelah itu mereka melarikan diri. Dan ternyata orang-orang ini kuat, sehingga seluruh prajurit ini tewas, dibunuh oleh mereka. Begitu ya. Kemudian bagaimana untuk yang lain, macan liwung, gajah geneng, apakah ada laporan? Kemudian Dimas, gagak bongol, apakah ada laporan? Mohon ampun, Kakang, saya tidak menemukan hal-hal yang baru. Oleh sebab itu saya tidak memberikan laporan. Saya juga begitu, Kakang. Ya, saya juga begitu, Kakang. Baiklah kalau begitu. Ini kalau kita hubung-hubungkan antara satu kejadian dengan kejadian yang lain. Kalau kita hubungkan antara laporan dari Macan Liwung yang kemarin, yang tadi sore, kemudian laporan dari Gagak Bongol tentang Cakradara dan Pakeringan Suramurdo itu, kemudian kejadian-kejadian sebelumnya. Kalau kita hubung-hubungkan, kemudian wanita itu kan sudah jelas bahwa dia adalah istri dari yaitu Kudu Amerto. Jadi seakan-akan ini semuanya saling terkait. Oleh sebab itu, mari kita lanjutkan penelitian dan penyelidikan ini. Sepertinya ini ada kaitan dengan peristiwa yang lama, yaitu peristiwa pemberontakan Rangkuti, kemudian pembunuhan Raja Jayabaya oleh Ratanca, dan kemudian merembet pada persaingan antara dua calon raja ini semuanya saling terkait. Oleh sebab itu, aku tugaskan kepada Gagak Bongol untuk menemui istrinya Ratanca. Tugasmu adalah untuk mengorek apakah istrinya Ratanca atau Nyai Ratanca itu mengenal dua nama, yaitu yang pertama adalah Pakeringan Suramurdo dan yang kedua adalah Rangsang Kumudo. Ini adalah tugasmu, korek apakah dia mengenal kedua orang ini, dan apabila mengenal, sejauh mana hubungannya dan akrabnya Nyai Ratanca dengan mereka. Baiklah, Kakang, saya akan laksanakan. Terus kapan, Kakang? Saya akan berangkat sekarang saja. Kamu berangkat saja sekarang, dan ini akan saya lanjutkan. Baiklah, Kakang, kalau begitu aku mohon diri dulu. Baiklah, hati-hati. Kemudian dilanjutkan, aku tanya kepada kamu, sekarang Gajah Enggon dalam keadaan masih belum sadarkan diri. Kemudian di antara kamu, sekarang ini Bayangkara saya handle dulu. Apakah ada yang keberatan? Semua yang hadir tersenyum. Karena
Gajah Mada adalah bekas orang yang pernah memimpin mereka dan sudah tahu track recordnya dan sudah tahu kebaikannya. Oleh sebab itu Gajah Mada mengatakan seperti itu. Tentu saja teman-temannya tersenyum, dalam arti sungguh andai kata bisa memilih, maka minta dipilih untuk dipimpin oleh Gajah Mada selamanya. Baiklah, kalau kamu tidak ada yang keberatan, begini. Untuk Gajah Geneng, Macan Beliwong, kamu koordinasikan dengan teman-temanmu, kemudian jagalah komandanmu, yaitu Senopati Gajah Enggon yang masih dalam keadaan belum sadar, dan kemudian tungguilah Nyai Lengger. Apabila nanti Nyai Lengger minta pulang dan minta diantarkan, tolong antarkan sampai ke rumah. Kemudian jangan sampai lengah, jaga terus, karena saya bersama dengan Jayabaya akan menuju ke rumah Cakradara. Baiklah Kakang, saya akan memenuhi apa yang telah menjadi perintah dari Kakang. Saya tidak mungkin akan meninggalkan Kakang Gajah Enggon yang masih dalam keadaan seperti itu. Baiklah, terima kasih. Kalau begitu, aku mohon diri dulu. Ayo Jayabaya, ikut aku ke rumah Cakradara. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Gajah Mada bersama dengan Cakradara, bersama dengan Jayabaya menuju ke rumah, menuju ke istana. Malam-malam itu yang dituju adalah Cakradara. Setelah sampai di tempat, kemudian dipanggillah prajurit yang jaga. Wahai prajurit jaga, aku Gajah Mada, katakan kepada tuanmu bahwa Gajah Mada Patih Daha sekarang ada di luar ingin bertemu. Mohon ampun Gusti, Tuan Cakradara dalam keadaan tidur. Kalau begitu, bangunkan sampai terbangun. Baiklah Gusti, saya akan membangunkan. Kemudian prajurit itu membangunkan Cakradara yang masih dalam keadaan tidur. Setelah mendengar ada ketukan pintu yang berulang-ulang, akhirnya Cakradara dan istrinya, yaitu Sri Gitarja, bangun, kemudian membukakan pintu, dan prajurit itu mengatakan bahwa ada Gajah Mada yang mau menghadap. Kemudian Cakradara mempersilakan agar Gajah Mada masuk ke dalam istana. Pemirsa dimanapun Anda berada, rupa-rupanya Cakradara tidak bisa mengelak. Tidak ada alasan untuk tidak menemui. Dia sudah merasa khawatir. Ada apa? Kemudian istrinya, yaitu Sri Gitarja, juga mengatakan, ada apa Kakang? Aku sendiri juga tidak tahu ada apa. Baiklah, apakah perlu saya temani untuk menghadapi Gajah Mada? Oh, tidak usah, kamu tidur saja, biar aku yang akan menghadapinya. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Gajah Mada diterima, yang ditemani oleh Bayangkara Jayabaya. Kemudian disapalah
Gajah Mada oleh Cakradhara. Wahai Gajah Mada, malam-malam seperti ini kamu datang, ada apa? Mohon ampun Raden, karena ini sangat penting dan tidak mungkin saya tunda besok pagi. Oleh sebab itu saya harus menghadap sekarang. Silakan, apa yang kamu butuhkan? Saya ingin bertanya kepada Raden Cakradhara, apakah Raden Cakradhara kenal dengan seseorang yang namanya Pakeringan Suramurda? Pakeringan Suramurda, ya sangat kenal. Dia adalah paman saya. Dia di sini saya berikan tugas untuk merawat kuda-kuda saya. Dia memang seorang yang ahli di dalam merawat kuda-kuda untuk berperang. Baiklah. Kemudian apakah pernah seseorang yang namanya Pakeringan Suramurda, yang itu juga paman Anda, kemudian punya ide-ide gagasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan atau yang berkaitan dengan kenaikan tahta seorang raja? Kemudian apa hubungannya? Paman saya itu adalah hanya seorang yang merawat kuda. Tentu saja tidak mungkin dia berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan atau tahta kerajaan. Oh, begitu. Raden, aku datang untuk minta keterangan. Tolong jangan dipersulit. Berikan penjelasan saya, berikan keterangan saya apa adanya, agar permasalahan ini semakin jelas. Karena ada seseorang yang mendengar percakapan Anda dengan Pakeringan Suramurda, dan orang itu melaporkan kepada saya bahwa Pakeringan Suramurda mengatakan kepada Anda bahwa jangan sampai pernah kamu kalah dengan Kudu Amerta. Kamu harus bersemangat untuk menduduki sebagai jabatan seorang raja. Dorong istrimu untuk bisa terpilih menjadi seorang raja, agar kamu bisa duduk sebagai raja juga. Apakah pernah Anda berkata, Pakeringan Suramurda itu berkata kepada Anda seperti itu? Benar. Benar sekali. Tetapi itu merupakan sebuah dorongan kepada saya. Oleh sebab itu saya katakan kepada paman saya, paman jangan pernah bermimpi. Sudah serahkan saja semenuhnya kepada Gusti Ratu Gayatri. Karena kita semuanya tidak punya hak untuk memilih. Tetapi yang benar adalah kita yang dipilih. Oleh sebab itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Raden, apakah pernah paman Anda mengatakan seperti ini? Saya sudah berjuang keras untuk mewujudkan itu, dan Kudamerta harus dibunuh. Apakah Anda pernah mendengar kata-kata itu dari paman Anda, yaitu Pakeringan Suramurda, yang ketika itu bercakap-cakap dengan Anda? Kemudian
Cakradhara sangat terkejut dengan kata-kata pertanyaan itu. Kemudian Cakradhara terdiam dan kemudian dia mengelak. Saya lupa apakah paman saya mengatakan seperti itu atau tidak. Baiklah kalau begitu, Raden, bolehkah saya diantarkan? Apakah paman Anda, Pakeringan Suramurdo itu ada di tempat ini? Iya, ada di belakang. Mari kita antarkan ke sana. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah itu Patih Gajah Mada bersama dengan Bhayangkara Jayabaya diantar oleh Raden Cakradhara menuju ke tempat, yaitu kediaman dari Pakeringan Suramurdo, yaitu yang ada di sekitar Gedokan, yaitu kandang kuda. Tetapi setelah dicari di sana, ternyata rumahnya kosong, tidak ada orangnya. Kemudian temannya yang ada di dekatnya, yaitu rumah sama-sama orang yang merawat kuda, ditanya, dia sejak sore sudah tidak ada di rumah, dia pergi. Akhirnya Gajah Mada dan Bhayangkara Jayabaya dan Raden Cakradhara kemudian kembali. Kemudian Gajah Mada berpamitan tanpa masuk kembali ke dalam rumah Raden Cakradhara. Baiklah Raden, kalau begitu saya cukupi sampai di sini. Dan jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Oleh sebab itu, agar besok Pakeringan Suramurdo diperintahkan jangan sampai kemana-mana, karena saya membutuhkan keterangannya. Baiklah, besok akan saya sampaikan kepada paman saya agar tidak pergi kemana-mana. Terima kasih Raden, dan mohon maaf saya telah mengganggu istirahat Raden. Tidak apa-apa Gajah Mada, silakan. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Bagaimanakah? Apakah Pakeringan Suramurdo ini melarikan diri dari pengejaran Gajah Mada, atau mereka memberikan keterangan secara terbuka? Kemudian bagaimanakah Kudu Amerta terhadap kelompoknya? Oleh sebab itu, ikutilah terus cerita saya. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung saya, berikan saya like, berikan saya subscribe, dan jangan lupa di tombol loncengnya agar terus dapat mengikuti acara dari saya. Sampai ketemu pada episode selanjutnya.